Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Putu Beni, penyu Bali, di Seram Lucu Cerita Misteri. Baik, kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber, yaitu Saudara Bima, yang akan menceritakan semua pengalaman mistis atau hal aneh yang dia alami selama dia bekerja atau di tempat lain. Oke, inilah ceritanya. Selamat malam, dengan Bima. Sebelum saya mulai cerita, langkah baiknya saya mengucapkan Om Swastiastu. Baik, selamat malam Pak Putu. Malam. Perkenalkan, nama saya Bima. Saya ada sedikit cerita mistis selama yang bekerja. Mungkin sebelum saya menceritakan hal mistisnya, saya menceritakan awal saya bekerja di sana. Saya bekerja di suatu perusahaan besar dan jabatan saya pun security. Awal saya bekerja tahun 2019, bulan September. Nah, pertama awal saya bekerja, dimana layaknya seorang security, kita kan istilahnya ada sip-sipan pagi, siang, sore, malam. Kebetulan karena posisi tiang baru, awal saya bekerja, pertama saya sudah nyaman, santai dengan pekerjaan saya. Biasalah ya, karena posisi saya kan baru. Waktu itu pas kebetulan saya belum ditugaskan malam, baru pagi sore saja. Seiring berjalannya waktu, lambat laun, sekarang berarti saya sudah bekerja hampir 1 tahun 3 bulan, dan posisi saya sudah berganti untuk menjaga malam terus selama full berbulan-bulan, ya, semalam. Dari awal saya bekerja yang saya anggap nyaman, setelah saya mendapatkan giliran tugas malam selama berbulan-bulan, mulailah timbul kejanggalan-kejanggalan. Ya, kejanggalan ya seperti ya gesekan-gesekan lah, ada suara-suara aneh. Kadang-kadang gesekan dalam artian benda bergerak atau bau-bauan. Pertama, saya tidak ada berpikir untuk hal yang negatif. Saya masih berpikir yang positif. Ini mungkin perasaan saya. Karena kan saya security malam ini posisinya patroli. Keliling betul. Ya, selama 8 jam kerja itu sampai tutup shift. Ya, itu. Selama saya patroli, hampir seringlah saya mengalami kejadian-kejadian seperti bangku bergerak, suara air, kamar mandi hidup. Baik. Menarik ya, teman-teman. Bulan ke-9, ke-10 itu saya sudah berusaha untuk tidak berpikir yang negatif. Cuma lama-kelamaan akhirnya saya mulai merasa tidak nyaman. Ternyata ya, dari kejadian itu saya mengambil kesimpulan bahwa selama saya bekerja sendiri shift malam sebagai seorang security, ternyata bukan saya saja penghuni di sana gitu. Saya mengambil kesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena keseringan mengalami kejadian-kejadian yang seperti itu. Oh, berarti bukan saya saja yang bekerja sendiri, berarti ada yang nemenin saya, cuman beda alam ya. Nah, kejadiannya itu seperti apa? Misalkan yang Bima rasakan atau Bima lihat? Yang nyata kejadian ini terakhir kalau nggak salah tiang ke lantai 3, kan perusahaan tiang lantai 3 nih. Kebetulan lantai 3 jarang tiang naiki. Ini kebetulan baru-baru ini kejadiannya. Lampu itu hidup mati sendiri. Lantai? Ya. Enggak, lantai 3 aja ya.
mati hidup sendiri. Dalam keadaan on. Ya, akhirnya saya bingung, apakah ini konslet? Akhirnya konslet. Belum percaya saya. Besok paginya saya bertanya sama temen yang sudah senior, istilahnya seniornya saya. Ternyata dengan cerita, memang semua security mengalami seperti itu. Cuma saya saja yang tidak diberitahu gitu lah. Oh gitu. Tujuannya apa? Ya dari teman-teman kan tujuannya kan nggak mau menakut-nakuti, supaya biar Anda yang mengalami sendiri gimana pendapat Anda gitu. Karena berhubung saya sudah kejadian, akhirnya teman-teman maulah dia buka saran. Istilahnya di tempat saya kerja ini ada tempat-tempat tertentu yang memang agak sedikit agak crash ya istilahnya. Memang jahil sedikit istilahnya. Jahil dalam artian Entah dia mau berkenalan, entah dia mau menampakkan diri, entah dia sifatnya ya lain sebagainya, pokoknya. Nah, akhirnya dari situ saya dengan ya berarti karena posisi saya belum bisa digantikan, ya sampai akhir bulan ini, tahun baru kemarin ini saya masih jaga malam. Ya kebetulan ya selama saya bekerja sih nggak sampai saya istilahnya ada tersakiti atau gimana gitu. Ya cuman mungkin mereka yang alam lain mungkin cuman sebatas ingin menunjukkan eksistensinya saja. Nah itu gini Bim, jadi coba diceritakan kepada teman-teman pengalaman yang Bima rasakan, misalkan pada saat waktu Bima berkeliling tiba-tiba terjadi sesuatu atau menemui sesuatu. Iya. Nah coba gimana yang saya rasakan waktu itu sih Pak Utung ya, terus terang takut. Cuma wajar lah ya. Ya di satu sisi itulah tugas saya. Karena kenapa? Yang namanya mohon maaf makhluk halus atau maling itu kan kita tidak tahu. Contoh misalnya seperti saya bilang ada benda jatuh, saya kira maling, ternyata bukan. Ternyata di situ memang ada benda jatuh yang saya tidak tahu dari mana asalnya setelah saya cari. Habis itu yang kedua seperti bau wangi-wangian. Kadang-kadang seperti wangi apa? Wangi Kamboja. Iya. Itu kan di semua ruangan apa? Di lantai 3 itu ada beberapa ruangan. Ini lagi satu menariknya di tempat kerja saya. Di lantai 3 ini ada sebuah kamar suci, dua kamar suci yang di sebelah kirinya kamar suci untuk perusahaannya saya, yang di sebelah kanan untuk Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Ya, akhirnya dari situ saya berusaha untuk tegar, tetap dalam hati selama saya bekerja lindungi saya, bantu saya, jangan saya diganggu. Kalau ingin menunjukkan sesuatu silakan. Saya di sini bekerja dengan jujur, mohon bantuannya. Itu saya. Akhirnya lama-kelamaan akhirnya terbiasa. Ya walaupun rasa takut itu belum bisa hilang, cuman ya sudah bisa saya pribadi untuk saat ini ya sudah bisa mengendalikan. Itu. Yang paling serem pengalaman Bima selama wangi menyengat itu ya atau keras, menyengat sekali. Karena kenapa ya? Saya juga pernah dikasih nasihat sama orang tua. Sudah yang bau-bau seperti itu, selagi kamu melangkah, kamu jangan melihat ke belakang, maju terus. Selama saya patroli, saya berpapasan dengan bau-bau wangi-wangian itu. Saya ingat omongan orang tua ya, terus jalan aja, nggak usah berhenti, pokoknya tetap dalam hati berdoa lindungi saya, nggak usah itu gini. Kalau dari cerita teman-teman security yang lain, apa yang mereka pernah alami? Nah ini masalahnya beragam, Pak Budi ya, beragam. Mungkin kalau saya pribadi mungkin ini karena sekarang kan ini tempat saya bekerja ini kira-kira luasnya 42 are kurang lebih, lantai 3, dan di halaman belakang itu isi taman.
Kalau dari teman-teman sih kejadian yang paling sering terjadi kalau dari teman-teman, dia tidur malam kadang-kadang ketindihan, nggak bisa bangun, tapi dia kondisi sadar. Itu di posko atau Di pos security. di pos security. Nah. Nah, pos security ini tempatnya di depan, Di dalam. dalam. Karena CCTV semua di dalam. Layar monitor itu di dalam. Berarti kantor pusatnya Ya, yang di di dalam dalam. ruangan itu ya. Iya. Gitu. Makanya kalau setelah saya pikir-pikir, kejadian ini ternyata tidak sama seperti saya ngalami. Mungkin dari per anggota security ini beda-beda kejadiannya. Entah dia gimana, mungkin kesalahan dia kita nggak tahu. Betul. Dari situ saya ngambil kesimpulan, berarti selama kita bekerja ini memang ya ada juga sisi dunia lain juga yang ikut istilahnya menyaksikan kita bekerja, mungkin membuat kenalan atau gimana kan gitu kan. Ya untuk sekarang sih ya saya masih tegar dan berusaha. Selain di tempat kerja, apakah pernah Bima mengalami hal mistis atau hal menyeramkan selain tempat kerja mungkin? Kalau Yang mungkin pernah Bima ingat. kalau untuk menyeramkan sih mungkin dari cerita saya yang tadi cuma itu saja. Cuma kejadian yang sering terjadi, mungkin tempat saya bekerja ini kenapa dia, kalau yang bilang terlalu banyak makhluk lain, karena di depan tempat kerja ini kan bypass. Oke. Daerah Denpasar berarti? Ya, saya selama 1 tahun 3 bulan ini, saya hampir 4 kali melihat orang tabrakan mati langsung di depan tempat kerja saya. Rata-rata mati. 4 kali. 4 kali kejadian. Cuman kan Itu kejadiannya malam, pagi? pasti malam. Pasti malam. Sekitaran pokoknya jam 1, jam 12, jam 1, jam 12. Itu kecelakaan tunggal atau Ada yang tunggal, ada yang tabrakan lari. Makanya kalau pernah saya diceritakan oleh satu pengunjung yang mungkin dia bisa melihat atau punya sixth sense atau indera keenam, dia melihat itu udah kayak kejadian ada ngeliat cewek nangis katanya. Dari pihak tamu-tamu ini cewek nangis, ada juga mungkin tamu itu mungkin bertanya sama orang yang nggak dikenal, bapak-bapak kata, tapi dia aja kata, tapi dia cerita sama kita dari pihak security. Ya tapi sih kalau saya pribadi ya saya kan mengambil keputusan dengan bijak aja. Saya jawab dengan apa adanya. Oh begini bu, maaf ya. Dalam artian ibu ya sudah mengerti lah juga. Oke, berarti intinya teman-teman dimanapun kita berada, kita harus menghormati tempat itu dan selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun itu. Jadi itu ya Bim ya. Betul sekali. Pesan yang bisa disampaikan oleh Bima, semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di cerita misteri.